Halo semuanya, pernah kebayang gak sih kalau di seluruh Indonesia ini ada sebuah harta karun yang super besar, hidup, dan ada di mana-mana? Ini bukan emas atau permata ya, tapi sesuatu yang, wah, jauh lebih berharga. Sesuatu yang jadi penopang hidup kita semua. Jadi, apa sih sebenarnya harta karun ini? Jawabannya tuh ada di sekitar kita loh. Sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi mungkin kita belum sadar aja betapa tak ternilainya dia. Dan inilah dia, hutan. Tapi, eits, tunggu dulu. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon ya. Coba bayangin hutan itu kayak sebuah kota raksasa yang hidup dan super sibuk. Rumah bagi jutaan makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Kompleks banget. Kerennya lagi, hutan itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya, kalau kita jaga baik-baik, dia bisa pulih dan terus-menerus memberikan manfaatnya. Inilah yang bikin hutan punya peran super penting dalam menjaga keseimbangan seluruh planet kita. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi seberapa beragamnya sih harta karun kita ini. Anggap aja kita lagi buka peta harta karun buat melihat berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia. Masing-masing tuh punya keunikan dan kekayaannya sendiri loh. Tapi persebaran hutan ini tuh nggak acak loh. Lokasinya dipengaruhi banyak banget faktor. Mulai dari iklim, kayak curah hujan dan suhunya, terus jenis tanahnya, sampai ketinggian wilayahnya, dan bahkan aktivitas kita sebagai manusia. Dan keanekaragamannya ini bener-bener luar biasa. Coba lihat, kita punya hutan hujan tropis yang super kaya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Terus ada hutan muson di Jawa dan Nusa Tenggara, yang pohonnya unik bisa gugurin daun pas musim kemarau. Jangan lupa juga hutan mangrove, si pahlawan penjaga pesisir, hutan rawa yang selalu basah, dan hutan sabana yang luas banget di Nusa Tenggara. Keren. Oke, kita udah lihat kan jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa aja sih kekayaan yang sebenarnya kita dapatkan dari harta karun ini? Apa manfaatnya buat hidup kita sehari-hari? Ini pertanyaan yang penting banget nih. Kenapa sih hutan itu sepenting itu buat kita? Jawabannya mungkin lebih luas dari yang kalian bayangin, karena manfaatnya itu menyentuh hampir semua bagian hidup kita. Oke, kita mulai dari manfaat utamanya. Hutan itu sering disebut paru-paru dunia karena dia menghasilkan oksigen yang kita hirup dan nyerap karbon dioksida. Akarnya itu kayak spons raksasa yang nyimpen air tanah dan mencegah bencana kayak erosi dan banjir. Dan tentu aja, hutan itu ibarat rumah super besar yang nyaman bagi jutaan jenis tumbuhan dan hewan. Eits, tapi tunggu dulu. Manfaatnya nggak cuma itu loh. Selain menjaga planet ini tetap sehat, kita juga dapat banyak banget hal yang bisa kita gunakan secara langsung dari hutan. Coba deh, lihat sekeliling kita sekarang. Kayu buat bangun rumah, buat meja kursi, bahkan kertas yang kita pakai tiap hari. Terus ada rotan buat bikin kerajinan tangan yang keren-keren itu. Sampai damar, yang jadi bahan baku buat industri cat. Semua ini asalnya dari hutan. Tapi sayangnya, cerita ini ada sisi gelapnya. Di balik semua kekayaan ini, ada bahaya besar yang lagi mengintai harta karun kita. Dan ini bagian yang paling krusial untuk kita pahami bersama. Ancaman terbesarnya, penebangan liar dan berbagai macam bentuk kerusakan hutan lainnya. Aktivitas-aktivitas inilah yang, sadar nggak sadar, pelan-pelan memakan kekayaan alam kita yang tak ternilai ini. Dan dampaknya, ini serius banget. Waktu hutan rusak, kita bukan cuma kehilangan pohon. Keanekaragaman hayati bisa lenyap, satwa liar kehilangan rumahnya, risiko bencana kayak banjir dan tanah longsor jadi makin tinggi. Dan yang gak kalah serem, kerusakan hutan ini mempercepat perubahan iklim, karena karbon yang harusnya diserap malah lepas ke udara. Intinya, seperti yang dikatakan di sini, lingkungan dan gaya hidup kita terkena dampak negatif. Jadi ini bukan lagi masalah yang jauh di sana, tapi sesuatu yang efeknya udah kerasa langsung sama kita semua, setiap hari. Oke, setelah dengar ancamannya, jangan langsung pesimis. Justru sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Bagian ini adalah tentang gimana caranya kita semua bisa jadi pahlawan, jadi pelindung bagi harta karun kita ini. Ada loh langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan. Mulai dari reboisasi, alias menanam kembali hutan yang gundul. Terus, mengelola hutan dengan pintar dan berkelanjutan. Penegakan hukum juga harus tegas buat para perusak. Dan yang paling penting, edukasi, supaya kita semua makin sadar. Dan ingat ya, ini bukan cuma tugas pemerintah atau organisasi besar aja. Ini adalah tanggung jawab kita semua, tanpa terkecuali. Iya, termasuk kalian para pelajar yang lagi menyimak penjelasan ini.
Jangan salah, kalian itu punya kekuatan besar loh. Mulai aja dari hal yang simple, hemat penggunaan kertas. Itu udah bantu banget mengurangi penebangan pohon. Coba tanam satu pohon aja di lingkungan sekitar kamu. Dan yang paling penting, sebarkan informasi ini ke teman dan keluarga. Setiap tindakan kecil itu berarti banget. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Hutan ini adalah warisan, harta karun yang dititipkan kepada kita. Siapkah kita untuk sama-sama bareng-bareng menjadi penjaganya? Supaya anak cucu kita nanti masih bisa ikut menikmati kekayaannya. Jawabannya ada di tangan kita semua.